Kebijakan ini mengatur bahwa pemotongan kayu hanyut digunakan untuk penanganan darurat bencana, rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana, serta bantuan material untuk masyarakat terdampak atas dasar keselamatan kemanusiaan dan selama bukan untuk kegiatan komersial. Pemerintah menegaskan komitmennya menempatkan keselamatan dan kemanusiaan sebagai prioritas utama dalam penanganan pasca bencana. Kayu hanyut akibat banjir bukan komoditas ekonomi, melainkan sumber daya darurat untuk membantu pemulihan warga, dengan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan komersial. Menteri Kehutanan atau Menhut, Raja Juli Antoni, menyampaikan hal ini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026. Menhut menegaskan kayu gelondongan yang hanyut akibat banjir bandang di Sumatera hanya boleh dimanfaatkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, bukan untuk dikomersialisasi. Raja Juli menyampaikan kebijakan ini diperkuat dengan Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, PHL, tertanggal 8 Desember 2025. Aturan tersebut menegaskan kayu hanyut digunakan untuk penanganan darurat, rehabilitasi, pemulihan pasca bencana, serta bantuan material bagi masyarakat terdampak. Kebijakan ini diperkuat dengan SK Menteri Nomor 863 Tahun 2025 tentang pemanfaatan kayu hanyutan pasca bencana. Selain itu, Kemenhut menerbitkan moratorium penebangan dan pengangkutan kayu melalui Surat Dirjen PHL pada 1 dan 8 Desember 2025. Langkah ini dilakukan untuk mencegah pencucian kayu dan menjaga sensitivitas masyarakat terdampak bencana. Kemenhut juga melakukan penegakan hukum terhadap 23 subjek hukum, terdiri atas penyidikan terhadap 6 korporasi dan 2 pemegang hak atas tanah, serta penyelidikan terhadap 8 korporasi dan 7 pemegang hak atas tanah. Pemasangan pelang di 11 titik dilakukan bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, izin 22 PBPH dengan luasan 1 juta hektar dicabut, dan 24 PBPH di 3 provinsi terdampak sedang diaudit. Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua dan para anggota yang saya hormati, menindaklanjuti kayu hanyutan yang terbawa arus banjir, Kementerian Kehutanan telah mengatur beberapa kebijakan sebagaimana berikut. Pertama, menerbitkan Surat Edaran Dirjen PHL pada tanggal 8 Desember 2025 terkait pemetaan kayu hanyut untuk pemulihan pasca banjir. Kebijakan ini mengatur bahwa pemetaan kayu hanyut digunakan untuk penanganan darurat bencana, rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana, serta bantuan material untuk masyarakat terdampak atas dasar keselamatan kemanusiaan dan selama bukan untuk kegiatan komersial. Kemudian untuk memperkuat surat edaran tersebut diterbitkan SK Menteri Nomor 863 Tahun 2025 tanggal 29 Desember 2025. Kedua, kegiatan moratorium melalui penerbitan Surat Dirjen PHL tanggal 1 Desember 2025 mengenai penutupan hak akses SIPUH atau Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan untuk pemetaan kayu tumbuh alami pada PHAT atau pemegang hak atas tanah, dan penerbitan Surat Dirjen PHL pada tanggal 8 Desember mengenai moratorium penebangan dan pengangkutan kayu sehingga tidak ada penerbitan legalitas hasil hutan. Hal ini dibuat sebagai respon atas bencana banjir yang menunjukkan menurunnya fungsi lindung hutan akibat tekanan pemanfaatan dan aktivitas ilegal, mencegah terjadinya dalam tanda kutip pencucian kayu, dan menjaga sensitivitas di tengah masyarakat terdampak bencana. Ibu Ketua, Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati. Selanjutnya kami ingin menyampaikan beberapa upaya penegakan hukum. Di antaranya, 1. Kementerian Kehutanan telah melakukan pemasangan pelang di 11 titik dan sudah dilakukan proses penyidikan. Bersama Satgas PKH, Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan, telah dilakukan penegakan hukum terhadap 23 subjek hukum yang terdiri atas penyidikan terhadap 6 korporasi dan 2 PHAT, serta penyelidikan terhadap 8 korporasi dan 7 PHAT. Pertama, dapat kami laporkan, untuk memperkuat pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan, Kementerian Kehutanan mengusulkan penambahan Balai Penegakan Hukum Kehutanan yang semula hanya 10 UPT menjadi 24 UPT. Penambahan tersebut disertai dengan melengkapi fungsi perlindungan hutan meliputi penegakan hukum dan pengendalian kebakaran hutan Darkarhut di masing-masing provinsi. Sejalan dengan itu, Ibu Ketua dan anggota Komisi 4 yang saya hormati,
Untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan pada kawasan hutan perlu penambahan personil polisi kehutanan. Kami telah mengusulkan rasio Polhut yang relatif ideal, yaitu 1 Polhut mengawasi 5.000 hektar kawasan hutan, sehingga dibutuhkan total 25.000 personil Polhut seluruh Indonesia. Kami juga mengusulkan pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional sebagai lembaga strategis yang berfungsi mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengendalikan kebijakan penataan tata ruang secara nasional. Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 4 yang saya hormati, demikian kami laporkan kepada yang terhormat Bapak Pimpinan dan Ibu Pimpinan dan Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 4 DPR RI. Mohon kiranya saran, masukan, dan seluruh anggota 4 DPR RI pada rapat kerja hari ini sebagai upaya pemulihan pasca bencana di daerah terdampak, khususnya Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Komisi 4 DPR RI atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan paparan pada hari ini. Baik, terima kasih atas penjelasan dari para menteri. Selanjutnya kami persilahkan rekan-rekan dari anggota Komisi 4 yang ingin menyampaikan pertanyaan. Namun ini ada beberapa yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kami utamakan untuk rekan-rekan yang daerahnya terdampak. Ini mungkin pertama saya berbicara di Komisi 4 karena saya baru bergabung dengan Komisi 4 ini, Pak. Dan apakah ini pernah disampaikan dulunya oleh senior saya, karena di sini ada juga senior saya dari Aceh, Bang T.A. Khalid dan Bang Ilham Pangestu. Alhamdulillah hari ini saya dapat bertemu langsung dengan Bapak Menteri yang saya hormati. Dan Aceh baru-baru ini dilanda musibah pada bulan November yang lalu, akhir November, banjir yang begitu memporak-porandakan Aceh di beberapa wilayah, tidak semuanya, Pak. Alhamdulillah saya bersama tim dari hari pertama bencana itu turun langsung, Pak Menteri, langsung ke daerah yang berdampak bencana. Hampir 1 bulan lebih saya berada di lapangan. Saya melihat sendiri dan merasakan betul betapa parahnya kondisi masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh ini, Pak. Waktu saya di Aceh seminggu yang lalu, saya tahu Menteri KKP datang ke Kota Langsa. Saya ada di Kota Langsa. Saya dan teman-teman menunggu apa gerakan dari Kementerian KKP. Ternyata Menteri KKP cuman bagi bansos ke daerah perkebunan yang seharusnya itu di wilayahnya Pak Kementan. Di situ ada desa nelayan merah putih tidak dikunjungin, ada nelayan-nelayan pesisir yang menunggu harapan dari Menteri KKP untuk berkunjung di Kota Langsa, tidak dikunjungi juga, dan tidak melihat tambak-tambak yang rusak daripada Kota Langsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.